Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Secanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung, dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saya Pendeta Sulistiati Solvina dari GPIB Peniel Yuda Wiyogra Dayakolot Bandung. Pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kasih setiamu senantiasa memelihara kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami diberikan hikmat dan pengertian untuk mendalami kebenaran firman-Mu ini, dan kami diperkaya oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini dari Matius pasal 12 ayat 15b sampai ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya,
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Pendeta C.B. Samuel dari India pernah berkata, kalau saudara berkhotbah tentang Yesus yang tidak pernah berada atau melayani di tengah-tengah mereka yang miskin dan yang terpinggirkan, itu berarti saudara-saudara berkhotbah tentang Yesus yang berbeda yang diberitakan oleh Alkitab. Karena Yesus yang saya kenal dan diberitakan oleh Alkitab adalah Yesus yang berada atau melayani di tengah-tengah mereka yang miskin dan terpinggirkan. Pernyataan dari Pendeta C.B. Samuel ini sejalan dengan pembacaan kita pada saat ini, Matius 12 ayat 15b sampai ayatnya yang ke-21. Yesus adalah Mesias atau hamba Tuhan yang diurapi, yang dinubuatkan dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Yesus adalah hamba Tuhan yang rendah hati, yang tidak mau pamer kekuasaan atau kekuatan, dan tidak memakai cara-cara kekerasan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan Yesus kadang-kadang menyingkir untuk menghindari konfrontasi dengan para lawannya, seperti yang dinyatakan dalam Matius pasal 12 ayat 15a. Dalam pelayanannya, Yesus tidak mengejar popularitas atau ketenaran. Bahkan dalam ayatnya yang ke-16, Yesus mengatakan dia mencegah supaya pemberitaan tentang dirinya jangan tersebar luas. Kekuasaan yang ada pada Yesus tidak dipakainya untuk menginjak orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Justru kekuasaan yang ada padanya digunakan untuk melayani dengan penuh belas kasih yang berempati kepada mereka yang lemah dan tidak berdaya. Siapakah orang-orang yang lemah dan tidak berdaya? Mereka adalah orang sakit, orang miskin, orang yang ditindas, direndahkan, orang yang kecewa, putus asa karena kehilangan atau tidak memiliki sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Orang-orang yang dipandang berdosa dan memiliki kelemahan dan lain sebagainya. Mereka ini seringkali tidak diperhitungkan dan dibiarkan begitu saja. Mereka sering dianggap tidak berguna dan hanya menjadi beban, sehingga mereka biasanya dilupakan dan disingkirkan. Namun Yesus tidak demikian. Yesus memiliki perhatian dan kasih yang besar terhadap orang-orang lemah dan tidak berdaya. Yesus ingin menyampaikan pesan penting kepada kita bahwa kekuatan bukan berarti tidak bisa atau tidak boleh bersentuhan dengan kelemahan atau kerapuhan.
Kekuasaan bukan berarti tidak bisa atau tidak boleh merangkul ketidakberdayaan. Dengan kuasa dan kasih-Nya, Yesus memberdayakan kembali mereka yang lemah dan tidak berdaya, sehingga mereka tegak kembali dan terus menyala. Yesus menegakkan kembali yang lemah, tidak berdaya, sedih karena sakit, dengan menyembuhkan mereka sehingga hidup mereka berubah dan dipenuhi dengan kegembiraan. Yesus menyalakan kembali semangat Petrus yang sudah mengkhianatinya dengan memberikan kepercayaan kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Yesus mengubah Paulus yang dicap berdosa karena seorang penganiaya dan pembunuh orang-orang Kristen, dan memberi kepercayaan kepada Paulus untuk menjadi rasulnya. Melalui masa-masa Prapaskah ini, kita diajak merenungkan kembali bahwa karya agung Allah terjadi melalui salib dan kematian Yesus. Untuk menyelamatkan manusia, Yesus rela menjalani kelemahan, penderitaan, kerapuhan, kematian, bahkan maut. Kekuasaan, kasih, dan kemuliaan Yesus justru terpampang nyata melalui salib dan kematiannya. Bagaimana dengan GPIB? Bagaimana dengan para pelayan di GPIB? Bagaimana dengan warga jemaat GPIB? Apakah kita menggunakan kekuasaan yang ada pada kita untuk membalas dan memukul? Atau kita seperti Yesus yang menggunakan kekuasaan dengan penuh kerendahan hati dan belas kasih? Karena itu, maukah kita memperhitungkan saudara-saudara kita yang lemah dan tidak berdaya? Maukah kita berteman dan bersahabat dengan mereka? Maukah kita bersabar dan berkorban untuk memberdayakan mereka? Maukah kita menyentuh, merangkul, dan melayani mereka dengan penuh kasih? Atau mungkin ada di antara saudara yang berada dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Saudara-saudara sedang terpuruk secara mental, spiritual, ekonomi, dan sosial. Saudara difitnah, dicurangi, mengalami sakit, patah semangat karena kehilangan orang-orang yang tercinta, kehilangan pekerjaan, dan berbagai kemalangan hidup lainnya. Sekalipun saudara-saudara mengalami kondisi seperti buluh yang patah terkulai dan sumbu yang pudar nyalanya, bukan berarti hidup saudara-saudara berakhir. Bukan berarti saudara-saudara tidak punya masa depan. Firman Tuhan saat ini menyatakan bahwa Yesus Kristus, Sang Mesias, hamba yang diurapi Tuhan itu, ada buat saudara-saudara. Dia bersedia untuk menyentuh, merangkul saudara-saudara. Bahkan gerejanya juga hadir menghadirkan kasih-Nya bagi saudara-saudara.
Tuhan tidak akan membiarkan berbagai kemalangan itu menghancurkan hidup saudara-saudara. Karena itu sebagai orang yang percaya, mari kita mempercayai kuasa salib Kristus dan kasih-Nya yang agung itu untuk membuat kita berdiri tegak dan tetap bersinar atau bercahaya di tengah-tengah berbagai persoalan, pergumulan, tantangan, dan kemalangan hidup yang terjadi dalam hidup kita dan juga di sekitar kita. Yakinlah bahwa kasih Yesus Kristus akan menopang dan menguatkan saudara-saudara. Dan kasih Yesus Kristus itu juga yang akan terus diberitakan oleh GPIB, gerejanya, dan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya kasih-Mu senantiasa dapat kami wujud nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, berkatilah segenap umat-Mu yang pada saat ini bersama-sama mendengarkan renungan Night Call ini. Tuhan memberkati mereka di dalam setiap karya dan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, gereja, pekerjaan, dan masyarakat. Tuhan melengkapi dengan hikmat, kesabaran, kekuatan, agar mereka sekalian mampu untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Ya Bapa Maha Kasih, lawatlah dan pulihkanlah setiap saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka cita, yang ditindas, yang membutuhkan pertolongan, yang kecewa, yang putus asa. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan mereka, menjadi sahabat yang selalu setia menopang mereka. Kiranya pelayanan gereja-Mu dapat menyentuh dan merangkul kehidupan saudara-saudara kami tersebut. Kiranya kami juga boleh menjadi teman dan sahabat yang menopang kehidupan mereka. Berkatilah GPIB dalam setiap panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan. Majelis Sinode GPIB, BP Mupel yang ada, seluruh presbiter, seluruh warga jemaat, jemaat-jemaat mandiri, pos-pos pelayanan dan kesaksian bagian jemaat, Tuhan memberkati supaya selalu ada kesetiaan dan sukacita dalam melayani Engkau, sehingga segala sesuatu yang dikerjakan menjadi sebuah persembahan yang hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, marilah memberkati bangsa Indonesia
Karuniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, agar mereka berjuang untuk memutuskan dan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil mendatangkan keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan. Dan kiranya masyarakat Indonesia juga boleh memberikan kontribusi positif di tengah-tengah negara ini dan tetap menjaga kerukunan dan kedamaian. Ya Tuhan, karuniakanlah damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini, terutama di tengah-tengah negara-negara yang sedang berkonflik atau berperang. Kiranya para pemimpinnya boleh duduk bersama, menyelesaikan segala sesuatu dengan jalan damai, sehingga kehidupan yang damai itu boleh tercipta, sehingga selalu ada kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Ampunkanlah kesalahan dan pelanggaran kami. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Secanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.